Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Laudia dengan ujung NIM 108. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa alat laboratorium yang berkaitan dengan K3. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas remedial mata kuliah laboratorium K3, yang dimana saya akan menjelaskan mulai dari kursi antropometri, solarimeter, ISBB, EPAM 5000, fan anemometer, hygrothermometer, vibration meter, dan reaction timer. Mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan alat yang pertama. Oke, untuk alat yang pertama itu ada kursi antropometri. Dimulai dari definisi ergonomi terlebih dahulu. Jadi ergonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ergon artinya kerja, dan nomos artinya aturan. Jadi ergonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan sistem kerja. Nah, untuk definisi antropometri itu berasal dari bahasa Yunani, anthropos berarti manusia, dan metron yang artinya ukuran. Jadi dapat disimpulkan bahwa antropometri itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengukur dimensi dan proporsi tubuh manusia. Untuk hubungan ergonomi dan antropometri itu adalah data atau ukuran yang didapat dari antropometri akan digunakan untuk menciptakan alat atau fasilitas yang ergonomis untuk pekerja dan penggunanya. Untuk klasifikasi pengukuran antropometri itu, yang pertama ada pengukuran statis yang diukur dalam kondisi diam, dilakukan untuk posisi duduk dan berdiri. Untuk pengukuran yang kedua itu ada pengukuran dinamis, yang dimana diukur saat kondisi bergerak, dilakukan untuk posisi memutar lengan dan lain-lain. Nah, untuk total dimensi tubuh itu ada 34 dimensi tubuh yang terdiri dari pengukuran berdiri yang berjumlah 13 dimensi, pengukuran duduk yang berjumlah 17 dimensi, dan pengukuran wajah yang berjumlah 4 dimensi. Selanjutnya ada pun definisi persentil. Jadi persentil itu adalah perwakilan yang mewakili populasi mulai dari 1 sampai 99. Yang sering digunakan itu adalah persentil 5, 50, dan 95. Selanjutnya ada definisi allowance. Jadi allowance itu adalah penyesuaian ukuran agar hasil dari perhitungan itu bisa lebih pas, nggak lebih dan nggak kurang. Nah, tujuannya itu ya biar angkanya bulat dan mudah untuk mendesainnya. Selanjutnya ada anthropometric kit. Yang pertama itu ada large bone caliper untuk mengukur dimensi tubuh yang besar, contohnya kayak lebar bahu, lebar dada, dan sebagainya. Untuk yang kedua itu ada small bone caliper untuk mengukur dimensi tubuh yang kecil, contohnya seperti kepala, pergelangan tangan, siku, dan lain-lain. Nah, untuk alat lainnya itu seperti pita lila, penggaris, dan meteran. Selanjutnya, dampak tidak menerapkan ergonomi itu bisa menyebabkan gangguan muskuloskeletal, penurunan produktivitas kerja seperti cepat lelah, konsentrasi berkurang, adapun nyeri otot dan sendi, bisa cedera atau kecelakaan kerja seperti keseleo dan gangguan tulang belakang dan lain-lain. Nah, untuk hierarki pengendalian kursi antropometri itu, eliminasi dan substitusinya tidak ada, langsung ke engine kontong atau rekayasa teknis, yakni menambah fitur lumbar dan mengadjust kursinya. Selanjutnya itu ada administrasi, atur SOP saat kerja, mengatur waktu duduk dan waktu istirahat. Untuk alat yang kedua itu ada solarimeter. Jadi solarimeter ini adalah alat yang mengukur seluruh radiasi atau cahaya sinar matahari seperti sinar X, sinar gamma, sinar alfa, dan lain sebagainya. Nah, untuk radiasinya itu ada dua jenis radiasi. Yang pertama radiasi pengion yang memiliki energi tinggi, dan radiasi non pengion yang memiliki energi rendah. Nah, untuk regulasi dari solarimeter ini dari Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yang dimana 8 jam itu 0,0001, 4 jam 0,0002, 2 jam 0,0004, 1 jam 0,0008, 30 menit 0,0017, 15 menit 0,0033, 10 menit 0,005, 5 menit 0,01, 1 menit 0,05, 30 detik 0,01, 10 detik 0,03, 1 detik 0,3, 0, detik 0,5 detik itu 6, 0,1 detik itu 30. Lalu untuk regulasi yang kedua itu ada dari WMO dengan NAB 120 watt per meter kubik. Nah, untuk kalibrasi alat solarimeter ini menggunakan kalibrasi eksternal yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang memiliki sertifikasi kalibrasi atau lembaga yang sudah terstandarisasi. Untuk dampak buruk jika terpapar radiasi sinar matahari itu seperti bisa menyebabkan heat stroke, heat crash, sunburn, kanker kulit, iritasi, dan lain sebagainya. Untuk instrumen alat solarimeter itu ada sensor, ada kabel penghubung, ada display atau layar, ada badan alat, ada tombol power on off, ada escape, tombol escape, ada tombol menu, ada tombol 1, 2, 3, dan ada
baterai. Oke, selanjutnya data cara kerja solarimeter. Yang pertama, kita tekan tombol power terlebih dahulu untuk menghidupkan, lalu tekan tombol menu, lalu tekan tombol 3 untuk menghidupkan backlight, bisa diatur dengan tekan 1 dan 2, lalu tekan escape, lalu tekan tombol 1 hingga IRR, tekan tombol 2 hingga loading dan reset, tekan tombol 1 untuk memulai pengukuran selama 1 menit, lalu tekan tombol 3 untuk melihat hasil atau hold, lalu tekan tombol 3 satu kali lagi untuk unhold, dan yang terakhir itu tekan tombol power untuk mematikan alat. Nah, selanjutnya itu ada hierarki pengendalian sinar UV. Jadi untuk eliminasi dan substitusi itu tidak ada. Kita langsung ke rekayasa teknik atau engineer control dengan menggunakan kanopi, tenda, penggunaan kaca anti UV. Nah, selanjutnya itu ada administrasi dengan mengatur SOP, aturan jam kerja di luar ruangan. Lalu yang terakhir itu ada APD dengan menggunakan sunscreen, kacamata anti UV, dan radiasi, topi, lalu pakaian lengan panjang. Mungkin hal-hal yang harus diperhatikan seperti sensornya ini harus tegak lurus ke atas dan tidak ada yang menghalangi sensor. Lalu jangan menggunakan pakaian yang memantulkan cahaya, serta pada saat pengukuran tidak boleh dikerumuni. Oke, alat yang ketiga ada ISBB atau WBGT atau indeks suhu bola basah yang dimulai dari pengertian iklim kerja. Jadi iklim kerja itu adalah kombinasi dari suhu udara, kelembapan udara, kecepatan aliran udara, dan panas radiasi. Ada 2 jenis, yang pertama ada iklim kerja panas, dan 2 itu ada iklim kerja dingin. Untuk parameter ISBB itu ada suhu bola basah, suhu bola hitam, dan suhu kering. Untuk regulasinya kalau ISBB ini dari Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yang dimana untuk 75% sampai 100% itu 31,0 dengan kategori ringan, 28,0 dengan kategori sedang. Selanjutnya 50% sampai 75% itu 31,0 dengan kategori ringan, 29,0 dengan kategori sedang, dan 27,5 dengan kategori berat. Selanjutnya 24% sampai 50% itu 32,0 dengan kategori ringan, 30,0 dengan kategori sedang, 29,0 dengan kategori berat, 28,0 dengan kategori sangat berat. Lalu selanjutnya itu 0% sampai 25% itu 32,5 dengan kategori ringan, 31,5 dengan kategori sedang, 30,5 dengan kategori berat, dan yang terakhir itu 30,5 dengan kategori sangat berat. Oke, untuk selanjutnya itu regulasi yang kedua dari Permenkes nomor 70 tahun 2016, yakni laju metabolik dengan kategori istirahat itu 100 sampai 125 dengan nilai tengah 115, lalu kategori ringan itu 125 sampai 235 dengan nilai tengah 180. Untuk kategori sedang itu 235 sampai 360 dengan nilai tengah 300. Lalu untuk kategori berat itu 360 sampai 465 dengan nilai tengah 415, dan yang sangat berat itu lebih dari 465 dengan nilai tengah 520. Nah, selanjutnya itu dampak dari iklim kerja yang ekstrim itu bisa menyebabkan heat stroke, heat cramps, hipotermia, iritasi, dehidrasi, dan kesemutan. Untuk instrumen alat, mungkin yang pertama itu ada popsigram. Yang pertama itu ada suhu basah alami yang dipengaruhi oleh kelembapan. Lalu yang kedua itu ada suhu bola hitam dipengaruhi oleh radiasi, dan yang ketiga itu suhu bola kering tanpa dipengaruhi apapun. Nah, lalu ada badan alat, ada tempat baterai, ada display, ada tombol navigasi atas bawah, panah atas bawah, terus ada tombol unit, tombol fang, tombol escape, tombol menu, dan yang terakhir itu ada tombol power. Mungkin hal-hal yang harus diperhatikan, pasang propsigram ini dalam keadaan alat mati, dan pastikan propsigram ini terpasangnya benar dan tidak terbalik. Lalu yang pertama yang suhu basah alami ini sudah terisi Aquabedes 3/4 sebelum pengukuran. Lalu pengukurannya dilakukan 2 titik, dan jangan pada saat pengukuran itu jangan mengkerumuni alat. Oke, untuk selanjutnya itu cara kerja alat SBB. Yang pertama kita pasang propsigram dulu, lalu isi Aquabedes ke tabung ke suhu bola basah, lalu tekan on off untuk menghidupkan alat. Sebenarnya pas hidup itu udah mulai ngukur, tapi kalau mau melakukan penyesuaian lagi bisa tekan unit untuk mengubah satuannya. Lalu pengukuran itu dilakukan di 2 titik, masing-masing titik itu selama 1 menit. Buat lihat hasilnya itu bisa
tekan tombol fang 1 kali untuk melihat nilai max, 2 kali untuk melihat nilai min, dan 3 kali untuk melihat nilai average. Lalu untuk hierarki pengendalian, eliminasi dan substitusi tidak ada, langsung ke rekayasa teknik, yakni pemasangan kanopi, pendingin ruangan, dan pemasangan ventilasi. Lalu untuk administratifnya itu pengaturan jam kerja dan SOP, dan yang terakhir itu APD, yakni dengan menggunakan topi, helm, baju lengan panjang, dan sarung tangan. Oke, selanjutnya itu ada alat EPAM 5000. Nah, untuk alat EPAM 5000 ini kita mulai dari definisi debu terlebih dahulu. Jadi debu itu adalah partikel halus yang melayang di udara, dan jenisnya itu atau parameter yang diukur itu ada PM2,5, PM10, PM1, dan TSP. Untuk regulasi dari EPAM 5000 itu dari Permenaker nomor 2 tahun 2023, yang dimana PM10 itu ada 75 mikrogram per meter kubik, PM2,555 mikrogram per meter kubik, TSP itu 230 mikrogram per meter kubik. Lalu dampak jika kadar debu melebihi NAB bisa menyebabkan alergi, gangguan pernapasan seperti sesak napas, gangguan paru-paru, dan bisa menyebabkan pneumonia. Untuk cara kalibrasi alat EPAM 5000, ini yang pertama klik power untuk menghidupkan, lalu klik N, lalu pilih select fashion, lalu pilih system option, lalu pilih extended option, lalu pilih calibration, lalu pilih manual 0 sebanyak 2 kali, dan lakukan kalibrasi dilakukan selama 99 detik. Untuk cara kerja alat, yang pertama kita lakukan klik tombol power, lalu klik N, pilih special function, pilih system options, pilih extended option, lalu pilih size select, lalu pilih sesuai kadar debu yang ingin diukur, misalnya kayak PM10, lalu pilih run. Setelah itu pilih run continue, lalu pilih now, dan tutup alat, lalu pasang impactor jet sesuai ukuran debu yang dipilih dan lakukan pengukuran, misal kayak selama 15 menit. Jika sudah selesai, klik N untuk selesai. Lalu untuk hierarki pengendaliannya itu eliminasi dan substitusi tidak ada. Lanjut ke rekayasa teknik, penggunaan blower, X-hound. Untuk administrasinya shift kerja, SOP, dan jadwal penyiraman air. Lalu APD itu masker dan kacamata. Oke, untuk alat selanjutnya ya ini fan anemometer. Diawali dengan definisi angin terlebih dahulu. Jadi angin itu adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, terjadi karena ada tekanan udara. Untuk definisi kecepatan angin adalah jarak tempuh angin dalam satuan meter per second. Untuk definisi kelembapan yakni konsentrasi uap air di udara. Nah, untuk regulasi dan NAB untuk alat fan anemometer ini dari Permenkes nomor 2 tahun 2023, mulai dari kecepatan aliran udara itu 0,15 sampai 0,25 meter per second. Untuk suhu dan temperaturnya itu 18 sampai 30 derajat Celcius. Nah, untuk kelembapan relatif itu 40 sampai 60% RH. Untuk parameternya itu ada 7 parameter ya. Untuk yang di atas itu up di kelembapan, ada kelembapan, persen RH, sama kecepatan angin meter per second, sama karbon dioksida ppm. Kalau untuk yang down itu ada suhu, SBB, titik embun. Oke, untuk selanjutnya itu ada parameter. Nah, jadi alat fan anemometer ini ada 7 parameter, yang dimana pada bagian up itu ada kelembapan, persen RH, lalu untuk kecepatan angin itu meter per second, dan karbon dioksida ppm. Nah, untuk yang di down itu ada suhu derajat Celcius, SBB, BGT derajat Celcius, titik embun DP derajat Celcius, dan volume meter kubik per hours. Untuk instrumen alatnya itu ada sensor, baling-baling, lalu ada badan alat, ada display, ada tombol up down, min max, dan set. Nah, untuk hal-hal yang harus diperhatikan itu arahkan sensor ke arah mata angin, lalu tidak ada yang menghalangi sensor, dan jauhkan dari kerumunan. Lalu untuk dampak terhadap kesehatan itu bisa menyebabkan ISPA dan gangguan pernapasan, lalu kram atau kesemutan, bisa menyebabkan pembekakan atau nyeri pada kulit, kembung, dan yang terakhir itu dehidrasi. Nah, lalu untuk cara kerja alat fan anemometer, yang pertama kita hidupkan dulu, tekan tombol set, lalu sebelum melakukan pengukuran itu kita bisa menentukan dulu parameter apa yang mau kita ukur dengan menekan tombol up untuk
parameter kelembapan, kadar CO dan kecepatan aliran udara. Lalu kalau untuk yang ditekan tombol down ini untuk parameter suhu, lalu suhu bola basah, titik embun dan volume aliran udara. Lalu lakukan pengukuran dengan mengarahkan sensor ke mata angin, dan pengukuran itu selama 1 menit. Setelah 1 menit, tekan hold 1 kali untuk mencatat hasil, dan tekan hold 1 kali lagi untuk melihat min, lalu tekan 1 kali lagi untuk melihat max, lalu tekan 1 kali lagi untuk unhold, lalu matikan alat. Seperti itu. Untuk hierarki pengendaliannya mungkin eliminasi dan substitusi tidak ada. Langsung ke rekayasa teknis dengan menggunakan mode swing agar angin tidak fokus di satu titik, lalu memasang tirai atau kanopi serta ventilasi. Lalu untuk administrasinya SOP dan aturan jam kerja, dan yang terakhir itu APD dengan menggunakan pakaian tertutup, topi, dan masker. Oke, untuk alat selanjutnya yaitu hygrothermometer. Diawali dengan suhu udara. Jadi suhu udara itu adalah kondisi panas atau dingin yang terkandung di udara. Nah, untuk kelembapannya itu ada 3 jenis. Yang pertama ada absolut, kedua spesifik, dan yang ketiga relatif. Untuk parameter yang diukur itu ada kelembapan dan suhu, serta ada tambahan satu lagi yakni dew point. Oke, selanjutnya itu ada NAB dan regulasi. Jadi dari Permenkes nomor 2 tahun 2023 itu suhunya di 18 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan 40 sampai 60% RH. Kalau dari Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu 23 sampai 26 derajat Celcius, 40 sampai 60% RH. Kalau dari SNI 036572 2001 itu 22,8 sampai 25,8% RH. Kalau untuk kelembapannya itu 40 sampai 50% RH. Lalu untuk dampak kesehatan yang terjadi jika suhu dan kelembapan tidak sesuai NAB, yakni dapat terjadi gejala pernapasan seperti sesak nafas, infeksi saluran pernapasan, kulit kering, dehidrasi, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke cara kerja hygrothermometer. Yang pertama itu tekan tombol on off, lalu tempatkan alat di tempat pengukuran, berdiri di tempat pengukuran selama 1 menit, lalu tekan tombol hold untuk melihat hasil, lalu hold sekali lagi untuk melihat min max kelembapan, dan hold kedua itu untuk melihat min max suhu, dan hold sekali lagi itu untuk melihat min max titik embun. Dan kalau untuk mengubah satuannya itu tinggal tekan tombol select, lalu oke, pilih yang mau diubah, misal kayak Celsius ke Fahrenheit, lalu klik select lagi, lalu oke, lalu tekan tombol on off untuk kembali mengukur. Oke, selanjutnya itu hierarki pengendalian, yang dimana eliminasi dan substitusi tidak ada. Langsung ke rekayasa teknis, pemasangan AC dan ventilasi. Lalu dari administrasinya kayak pembuatan SOP dan aturan jam kerja, lalu jam monitoring suhu dan kelembapan. Kalau untuk APD-nya itu pakaian yang menyerap keringat, masker, dan sarung tangan. Untuk alat selanjutnya yakni vibration meter. Untuk kita mulai dari definisi getaran terlebih dahulu. Jadi getaran itu adalah gerakan yang berulang-ulang dengan tempo yang cepat. Nah, untuk klasifikasi getaran itu yang pertama ada hand arm vibration, yang dimana getarannya itu hanya dipengaruhi oleh tangan dan lengan. Lalu untuk yang kedua itu ada whole body vibration, yang dimana getarannya itu yang mempengaruhi seluruh tubuh. Lalu untuk dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat getaran itu yang pertama, kalau untuk hand arm vibration ada hand arm vibration syndrome, lalu mati rasa, kesemutan, dan kerusakan saraf lengan. Lalu untuk yang whole body vibration bisa berdampak low back pain, nyeri punggung akibat WBF, sama stres. Lalu untuk regulasi dan NAB dari hand arm vibration itu dari Permenaker nomor 5 tahun 2018, yang dimana itu 6 jam sampai 8 jam itu 5, 4 jam dan kurang dari 6 jam itu 6, lalu 2 jam dan kurang dari 4 jam itu 7, dan 1 jam dan kurang dari 2 jam itu 10, 0,5 jam dan kurang dari 1 itu 14, lalu kurang dari 0,5 jam itu 20. Nah, selanjutnya itu ada regulasi dan NAB
whole body vibration sama dari Permenaker nomor 5 tahun 2018. Untuk 0,5 jam itu 3,4644, 1 jam itu 2,4497, 2 jam itu 1,7322, 4 jam itu 1,1,22949, 8 jam 0,8661. Oke, untuk cara kerja alat vibration meter itu yang pertama kita harus mendownload aplikasi HFM 200, lalu sambungkan alat dengan aplikasi via WiFi. Lalu untuk lakukan pengukurannya itu yang pertama tekan tombol power, lalu tempatkan sensor pada area yang mau diukur. Kalau whole body itu didudukin dan hand arm itu dipasang di tangan sebelah kiri. Lalu untuk hasil pengukuran akan tampil pada layar. Selanjutnya untuk pengendalian getaran menurut hierarki pengendalian itu eliminasinya tidak ada. Untuk substitusi mengganti alat dengan intensitas yang lebih rendah. Untuk rekayasa teknis itu bisa kayak membuat ruangan isolator getaran dan menggunakan bantalan pada mesin. Untuk selanjutnya itu dari aspek administrasi bisa rotasi kerja untuk mengurangi durasi paparan, lalu SOP dan jam kerja. Untuk yang terakhir itu APD dengan sarung tangan anti getaran dan bisa menggunakan pakaian berbahan karet. Oke, untuk alat yang terakhir yakni kita ada alat reaction meter. Nah, jadi reaction meter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kelelahan kerja atau fatigue yang berdasarkan tingkat dengan jenis rangsangan cahaya dan suara menggunakan metode PC-PVT. Nah, untuk selanjutnya itu definisi kelelahan, yang dimana kelelahan itu adalah kondisi tubuh di mana seseorang merasa lelah. Lalu untuk definisi kelelahan kerja itu kurangnya reaksi respon tubuh terhadap suatu rangsangan. Selanjutnya itu ada klasifikasi atau parameter dari kelelahan ini berdasarkan jenis ya. Yang pertama itu ada kelelahan fisik di mana autovisual dan capek. Lalu untuk kelelahan mental seperti lelah, mempengaruhi konsentrasi, bisa menurunkan konsentrasi. Lalu untuk yang kelelahan emosional itu mengurangi motivasi kerja, ya. Lalu untuk berdasarkan dampaknya dari kelelahan ringan terlebih dahulu bisa lesu, mengantuk, dan dapat dihilangkan itu dengan istirahat. Lalu untuk kelelahan sedang melakukan pembatasan kegiatan sehari-hari. Lalu untuk yang ketiga itu kelelahan berat atau fatigue, yakni dengan kelelahan ekstrim seperti mengantuk berat, microsleep, mudah marah, penurunan kinerja secara drastis. Nah, ini tidak bisa dihilangkan dengan hanya istirahat. Lalu yang selanjutnya itu ada nilai ambang batas dari kelelahan kerja berdasarkan Hipparcos, berdasarkan Balai Hipparcos 2024, yang dimana kriteria normal dan untuk waktu reaksinya itu 150 sampai 240 meter per sekon. Lalu untuk kelelahan kerja ringan itu 240 sampai 410 meter per sekon. Lalu kelelahan kerja sedang 410 sampai 580 meter per sekon. Untuk kelelahan kerja berat itu lebih dari 580,0 meter per sekon. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja. Jadi yang pertama itu kita harus siapkan tester dan performer terlebih dahulu, lalu pastikan alat dan mouse itu sudah terhubung, dan lalu hidupkan alat dengan menekan tombol on. Setelah itu klik tombol rangsangan yang diinginkan atau misal kayak mau cahaya atau suara, lalu klik mulai. Lalu ketika performer mendengar suara atau melihat cahaya, maka langsung klik mouse yang sebelah kiri. Nah, untuk melakukan pengukurannya lagi itu klik tombol 0. Kemudian memilih rangsangan, kemudian memilih rangsangan lagi. Nah, itu tuh dilakukan sampai 20 kali pengukuran. Nah, untuk selanjutnya itu ada upaya pencegahan kelelahan. Yang pertama itu pastikan istirahatnya tuh yang cukup. Lalu untuk fisiknya itu harus dilatih, kayak latihan fisik secara rutin, berolahraga, lalu pola makan gizi seimbang yang kaya oksidan, omega 3 dan B kompleks, lalu mengurangi alkohol, dan yang terakhir itu kayak mengatur teknik manajemen stres seperti melakukan meditasi dan yoga. Oke, demikianlah penjelasan dari saya mengenai beberapa alat laboratorium K3. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua terkait fungsi dan penggunaan alat-alat tersebut. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.